Bismillah, kita lihat yang pertama apa? Istilah. Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke. Ada istilah non-teis. Kalau non-teis itu berarti tidak ada hubungannya dengan teis, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, atau tidak pakai Tuhan, itu non-teis. Kalau ateis kan definisi umumnya tidak percaya Tuhan. Kalau non-teis nggak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta tapi non-teis ya, itu bisa. Makanya Buddha itu kadang-kadang disebut agama yang non-teis. Terus ada juga istilah antiteis. Antiteisme. Kalau antiteisme itu ateis, tapi punya kecenderungan provokatif. Tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa, sih penting aku ora percaya. Ora ono Gusti Allah bintiha. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu biasanya coraknya antiteis. Ada antinya di depan. Jadi tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif. Makanya Dajjal itu kalau di dunia Kristen disebut antikris, antikristus, anti Mesias. Oke, itu antiteis. Jadi dibedain ya kalau pakai istilah. Kalau yang ateis itu yang tidak percaya, titik. Kalau yang non-teis itu yang tidak ada hubungannya, tidak perlu dibahas, sama antiteis. Kalau antiteis ini ya sudah, nah mungkin nyerang, nantang debat, aksinya provokatif, itu antiteis. Terus ada lagi apateis. Ya, apateisme itu beda sama ateis dalam aspek dia praktikal. Nanti ada penjelasan agak panjang. Jadi pragmatis ateisme itu namanya apateis. Ateisme praktis itu namanya apateis. Misalnya kamu ngakunya percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, kamu juga Quran aja dikorupsi, kamu juga, itu apateis. Orang haji aja duitnya dihabisin, dikorupsi buat haji, bagi-bagi buat keluarganya. Itu kalau pakai teori ini namanya apateis. Batinnya sih ngaku percaya Tuhan, tapi perilakunya enggak. Hari ini kan banyak orang jenis itu. Percaya sahabat sih percaya, Allah ada sih Pak percaya, tapi kelakuannya ngalah-ngalahi yang kafir, ngalah-ngalahi yang murtad. Itu apateis. Practical atheism. Ada agnosticism. Agnosticism itu agak gandeng sama antiteism. Cuma agnosticism itu sifatnya skeptis. Tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya. Tidak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya. Tidak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan. Itu agnostik. Akal tidak akan mampu memahami Tuhan, manusia tidak akan bisa menangkap Tuhan. Jadi ya, nah itu agnostik.
sifatnya cenderung epistemologis. Kalau ateis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya tidak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan yang sifatnya skeptis. Tidak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan. Yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu agnostik. Ada lagi yang nggak pakai A tapi pakai I, ignosticism. Ignosticism ini nanti kita ketemunya dengan positivisme logik. Minggu depan kita ngomong ini agnosticism, termasuk ignosticism. Definisinya adalah non-cognitive theology. Semua yang diomongkan oleh agama, khususnya tentang Tuhan, itu meaningless, nggak ada gunanya, nggak masuk akal. Itu ignosticism. Jadi masih dekat sama agnosticism. Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku. Misalnya anti-religion. Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis. Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion no, spirituality yes. Beragama tanpa Tuhan banyak. Tidak senang dengan agama formal, tapi kalau Tuhan, kalau spiritualitas, ya tidak apa-apa. Kenapa tidak senang agama formal? Karena dogmatis, ngatur hidup yang kadang-kadang tidak kontekstual. Ya seperti kritiknya orientalis pada agama-agama kan itu, apalagi Islam. Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter. Totaliter itu berarti agama yang ngurusi kehidupan dari A sampai Z. Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap, ngurusi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kamu kecil. Itu justru dikritik oleh orang barat. Agama yang totaliter itu mandek, tidak berkembang, karena sudah dipatenkan semua. Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur. Zaman saya dulu di pondok, kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat dikit yang sebelah, kan gitu. Nggak boleh ngadep kiblat. Terus kalau sudah mau selesai harus dehem 2 kali. Biar tuntas loh, kalau kamu ngaji kitab kuning ada itu. Jadi harus jongkok, kakinya diangkat sebelah. Terus kalau bisa pakai baju, jangan celana, tapi semacam sarung, jadi diangkat gampang. Kalau celana ya dicopot semua, jangan ngadep kiblat. Dan setelah mau selesai dem 2 kali, biar tuntas. Diatur sampai sedetail itu. Ini kan mandek dalam arti gimana kalau kamu ke hotel, kamu ke mall, kamu mau kencing sambil nongkrong itu, kamu bisa dipukuli sama cleaning service-nya, karena tempat kencingnya nggak untuk kencing jongkok. Ya kan? Karena ada Pak yang buat orang buang air itu yang ada kamarnya. Iya, tapi kan tetap konstruksinya nggak sama dengan teologimu. Dan kamu juga nggak nyamin bisa kan pakai itu. Biasanya kalau kamu keluar kan basah semua. Biasanya gue cedok, gue semprot, cuas mesti teles kafe. Oke, itu anti-religion. Jadi nggak setuju dengan agama formal, karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi nggak bebas. Agama ya jangan terlalu usil lah maunya mereka.
Diurusi aja spiritualitas. Kalau diurusi semua, lah zaman berubah ya. Realitas ini dinamis nih. Gimana kalau sudah dipaten harus kayak gitu? Susah. Makanya terus mereka jadi anti sama agama formal. Ini kan yang terus mati-matian diupayakan para pembaharu dengan ijtihadnya, dengan melenturkan cara berpikir, dengan membuka lebar-lebar pemikiran baru, epistemologi baru. Arkun, Hasan Hanafi, dan kawan-kawan mati-matian kan memperjuangkan agar agama formal ini tidak totaliter, agar orang tidak memedomani letterleknya, tapi visinya. Kenapa sih kok kencing sampai segitunya ya? Yang biar bersih dan tuntas, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau kamu kencing berdiri, dimasukkan lagi, keluar lagi. Kan visinya di situ. Nah, sekarang ada alat kencing yang model itu, ya kalau sudah bisa tuntas ya tidak apa-apa mungkin berdiri. Karena kalau kalian duduk di situ kan malah susah. Kayak WC, kamu biasa jongkok, dikasih WC duduk, ya kamu tetap jongkok aja. Ya kan? Itu susah. Ya itu masih mending. Saya punya temen nggak ngerti, dianggap tempat kencing itu dianggap tempat berak. Jadi begitu dia pingin itu di situ. Oh, cleaning service-nya kan ya bisa marah luar biasa itu kan. Nah itu kan zaman berubah. Kalau kita tidak berubah, kayaknya masih totaliter ya, orang jadi bingung dengan agama formal. Maka terus muncul anti-religion. Mirip dengan irreligion. Kalau irreligion itu sudah putus habis dengan agama. Agama itu tidak ada gunanya. Agama itu destruktif. Ada lagi istilah non-believer. Non-believer itu orang yang tidak beriman. Ini sebenarnya istilah teologis. Sifatnya dogmatis. Non-believer ini mainnya nanti di kategori dan konflik dan debat. Siapa yang masih tergolong believer, siapa yang tidak tergolong believer. Itu nanti ada temanya sendiri. Dan yang terakhir, yang sering disambungkan dengan ateisme itu secular humanism. Humanisme yang sekuler. Ini jasanya, bukan jasanya, diawali oleh Sartre, existential humanism, yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant. Lahirlah secular humanism, humanisme sekuler. Kenapa sih sekuler? Karena sekuler itu kan agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sekuler kalau dibiarkan, apalagi diradikalkan, dia pasti akan jadi deistik. Deistik itu percaya sih sama Allah, percaya sih sama Tuhan, cuma Tuhan sekarang nggak ada gunanya. Alam semesta sudah bekerja sesuai aturannya, sudah ada sunatullahnya, sudah ada polanya. Allah sekarang sedang di Lauhil Mahfudz sana, mungkin nggak tahu lagi ngapain, mungkin lagi nongkrong apa nonton sepak bola, pokoknya dia nggak ngurusi dunia, sudah ada sunatullahnya. Itu deisme. Bisa jadi kelanjutannya sekularisme. Deisme lama-lama bisa melahirkan agnostisisme. Ketika Tuhan semakin jauh, semakin disakralkan, orang lama-lama jadi ragu. Apa ya sih Tuhan ini ada benar? Alam semesta ini mungkin dulu nggak dari Tuhan, kok ini ada kebetulan-kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struggle for the fittest, yang kuat yang menang, dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya, itu bikin-bikinan kita aja. Dari sekuler jadi deis, jadi agnostik,
ya nanti ujungnya tetap jadi ateis. Makanya kenapa banyak orang nyuruh hati-hati sama sekularisme. Karena kalau tidak hati-hati, sekularisme di satu titik bagus, nyuruh kita profesional, nggak cengeng, mandiri. Tapi di satu sisi hati-hati memposisikan peran Tuhan. Karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan, semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan, kalau pas lagi sakit baru ingat Tuhan. Kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa. Kalau pas lagi selalu begitu, ndak vital. Nah itu sekuler humanisme, humanisme sekuler. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga di barat yang sebenarnya dia ateis, cuma pakai istilah humanisme atau sekularisme. Tokoh-tokohnya biasanya agnostik. Nah, jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di buku-buku atau di internet, pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme. Ini jenisnya yang tak sebut tadi. Secara akademis ada namanya negatif ateis, lawannya positif ateis. Ada strong ateis, lawannya weak ateis. Ada implicit ateis, lawannya explicit ateis. Definisinya sama, tergantung ilmuwannya pakai istilah. Kalau kamu nggak suka dengan istilah itu, pakai istilah sendiri aja. Definisinya sama. Lumayan kan kamu nyumbang istilah badi terkenal. Tapi karepe podo. Loh, kadang-kadang ilmu itu gitu. Kemarin kamu belajar misalnya eksistensialisme, Sartre kah, Heidegger kah, Nietzsche kah, jane karepe podo. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Makanya ini tak definisikan sama aja, dan jane karepe strong, negatif, dan seterusnya. Itu definisinya sebenarnya. Yang satu sekedar tidak percaya. Kalau yang kedua tidak percaya dan punya bukti. Kalau yang satu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Kalau yang satu aku tidak percaya Tuhan, ini loh argumenku. Jadi yang satu bisa menunjukkan buktinya, yang satu hanya diyakini saja. Sama kayak agama sebenarnya, sama kayak teis. Teis juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang strong, ada yang weak. Kamu kan percaya pada Allah, titik. Ada yang pinter, percaya pada Allah dan aku punya buktinya. Bukti itu biasanya rasional. Makanya namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya burhan, demonstrasi. Kenapa disebut demonstratif? Karena diekspos, ditunjukkan, didemonstrasikan gimana alur rasionalnya sehingga pikiranmu seperti itu. Kalau di wilayah ini bukti, di wilayah keimanan ini buktinya tidak boleh kamu bilang aku iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Lah kok kamu percaya pada Quran? Karena Quran dari Allah, itu boleh. Jadi iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Nah, Quran aja kamu percaya, kenapa? Karena dia dari Allah. Nah, itu kalau di logika namanya tasalsul. Jadi maka iman pada Allahnya nggak boleh bukti Quran, harus ada bukti rasionalnya. Baru setelah Allah tegas dia ada, secara rasional ada, kan dia menurunkan wahyu. Nah, itulah Quran. Kamu percaya Allahnya dulu, baru Qurannya. Jadi tidak bisa bukti yang lebih rendah. Kenapa kamu percaya Allah? Karena ada di Quran. Lah kenapa kamu percaya Quran? Karena dari Allah. Nah, itu tasalsul. Tasalsul itu bulat. Kayak orang ngomong sapi adalah lembu dan lembu adalah sapi, podo ae.
itu namanya bukan bukti, tapi ngulang-ulang. Kalau bukti ya harus disusun. Nanti pada saatnya akan ada sesi pembuktian adanya Tuhan setelah dihancurkan habis-habisan di 3-4 pertemuan awal. Sengaja tak balik, karena kalau tak awali dari bukti adanya Tuhan, terus yang terakhir-terakhir ateis, yang nyantol di kepalamu ateisnya. Jadi tidak apa-apa lah, biar aja nanti ini setelah menghancurkan Tuhan terus puasa, ya kamu tobatlah 1 bulan. Nanti jawabannya setelah puasa. Semua yang tak omongkan ini nanti ada sudah bantahannya, ada jawabannya. Cuma ya ada sesi yang lain untuk ngomong tentang kritik pada ateisme. Oke. Nah, ada 2 jenis ateisme, ateisme teoritis dan ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis nanti ngomong argumen-argumen, karena tadi punya argumen. Kalau ateisme praktis itu tadi yang disebut apateisme. Bukti paling mudah seorang apateis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan, bahkan tanpa percaya pada hal-hal yang supranatural, paranormal. Karena biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif. Positif itu berarti yang masuk akal dan material. Jadi kalau ada orang yang dipikir hanya materi aja, itu berarti Tuhannya hilang. Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat. Itu namanya apateis. Ateisme praktis, mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi, nggak bilang aku ateis, tapi gaya hidupnya ateis. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya yang gaib-gaib, nggak percaya yang supranatural. Jin, setan, uji nyali, 2 dunia harus gak percaya belas. Apalagi yang kayak gitu. Di situ kalau di textbooknya, yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan loh, enggak. Kalau dia membantu orang, ya karena secara moral dia anggap itu moral baik. Bukan karena ini ada di Quran loh, ini ada di hadis loh. Itu ciri pertama. Jadi ketiadaan motivasi religius. Orangnya enggak mesti jelek, bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu tanpa motivasi agama. Terus yang kedua, dia tidak pernah mau capek-capek mikir tentang Tuhan. Ini yang praktis ya. Karena dia, kalau ada orang tanya, kok kamu mau sih jadi orang ateis? Tuhan itu kan bisa dibuktikan, lihatlah alam semesta. Dia tidak mau. Sudah, aku nggak mau mikir, pokoknya tidak percaya. Daripada kamu capek-capek ngajak aku debat, kalau sudah nggak percaya ya sudah. Itu ateisme praktis. Yang penting dia menghayati hidupnya tanpa ada Tuhan. Yang kelanjutannya, kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang supranatural dia abaikan, tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. Nah, susah ya.
Kerjaanmu apa? Praktisi, Pak. Praktisi ateis. Nggak enak ya, kan harus bayari. Kamu bisa dipenjara kalau di Indonesia katanya nggak boleh ateis. Jadi saya bilang tadi, secara definisi itu, kita yang ngaku teis, percaya pada Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini, ateisme praktis. Tuhan sering hilang dalam hidup kita. Tuhan sering tersisihkan. Nah, itu ateisme praktis. Yang kita dewa-dewakan ambisi kita, hasrat kita, ego kita, keinginan kita. Berarti Tuhan hilang. Bukan keinginan Tuhan yang kita bela, tapi kadang-kadang ego kita yang sudah terlanjur memahami agama sebagai A, sebagai B, dan itu kita anggap maunya Tuhan. Tuhannya sendiri tersisihkan. Jadi hati-hati, meskipun kita ngakunya ndak ateis, tapi dalam kategori ateisme praktis ini, jangan-jangan kita sering jadi pelaku. Ya, kamu tinggal mempresentasi sendiri deh. Hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen? Kadang-kadang sholat aja Tuhan gak terlibat sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu loh, nggak merasa sama sekali bahwa Allah itu hadir. Pokoknya formalitas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus gitu. Kamu suara dari luar masih masuk, ada orang ngomong apa juga masih mikir, habis sholat mau tak jawab itu. Aku ngerti, pokoknya. Ya kan? Kadang-kadang kan gitu. TV juga masih kedengaran. Tiba-tiba ingat laptop belum dicas. Allah, bahkan dalam sholat aja Allah nggak hadir, apalagi nonton sepak bola. Ya kan? Kalau misalnya Ronaldo mau ngeguling terus nggak jadi, kamu bilang astagfirullah, mau bilang apa? Ya, asliannya apa astagfirullah? Itu membuktikan Allah hadir apa enggak? Itu makanya hati-hati. Kalau ateisme teoritis pasti enggak, tapi kalau ateisme praktis, hati-hati. Jangan-jangan hidup kita bisa lebih 50% ateis, karena kita sisihkan Allah. Orang yang enggak ateis praktis itu mau minum misalnya, kira-kira Allah ridhonya itu minum gaya apa ya? Nah, itu Allah hadir waktu minum. Yuk sekarang aja, yang tadi enggak. Mau ngaji, kesadarannya kesadaran Allah. Kira-kira Allah ridho ngaji itu yang kayak gimana ya? Mau apapun, nah itu berarti terhindar dari ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis, ini ngomong tentang teori mengapa aku tidak percaya Tuhan. Itu ateisme teoritis. Sudah ngomong argumen-argumen. Argumennya ada argumen epistemologis, ada argumen kosmologis, nanti banyak argumennya. Orang yang percaya Tuhan kan juga gitu, mengusung argumen-argumen. Ya besok kita akan ketemu. Itu tak kasih contoh aja. Kalau orang yang percaya Tuhan, ada argumen from design. Lihatlah desainnya alam semesta ini, nggak mungkin kebetulan kan. Itu argumen. Atau argumennya Pascal. Pascal yang filosof juga punya argumen, namanya argumen judi, argumen gambling. Iya, kamu percaya Tuhan, kenapa ya gambling aja. Kan gak ada ruginya percaya sama Tuhan. Aku beriman, untung, punya banyak keuntungan, punya teman banyak, punya sifat baik. Seandainya besok mati, kok ternyata Allah gak ada, ya gak apa-apa, aku sudah untung banyak. Kamu yang gak percaya juga gak apa-apa juga kan kalau sudah mati. Tapi kok ternyata Allah itu ada, aku selamat, kamu masuk neraka. Nah, itu Pascal.
argumen judi, ateisme teoritis. Kita lihat argumen. Argumen yang pertama adalah yang sering dipakai oleh orang-orang ateis. Ini nanti akan kita mentahkan semua, cuma belum saatnya saya mentahkan, kamu pahami dulu, biar ngerti dulu. Durung-durung mau coba kritiknya kan tidak enak. Yang pertama adalah argumen imanensi akal, dalam arti kesadaran tiap orang itu sejangkau intelektualitas dan lingkungannya, termasuk tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu dengan Tuhan yang aku pahami mungkin coraknya berbeda, gayanya mungkin beda. Mungkin ada orang, ya biasanya karena saya belajar filsafat, mungkin lebih menekankan Tuhan yang penyayang, maha pengampun. Sementara yang belajar ilmu hukum, ilmu syariah, ilmu fikih, mungkin Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, keliru sidik, sikat mlebu neraka misalnya. Itu kan beda. Yang satu Tuhan yang adil, yang satu Tuhan yang pemaaf. Itu kan konsep kita beda. Dan Tuhan, karena kamu ada filosof, saya lupa namanya, dari Yunani, yang dia bilang Tuhan dalam konsepnya manusia ya mesti sosoknya mirip manusia. Saya tidak tahu, katanya filosof ini. Mungkin Tuhan di versinya kuda ya mungkin ya kayak kuda. Tuhan versinya bebek mungkin ya kayak bebek. Pokoknya bahasanya dia gitu. Tuhan yang ada di kepalamu kan kira-kira misalnya disuruh gambar kan kamu mirip-mirip manusia kan, kayak manusia. Mungkin dulu kamu kecil, sekarang agak takut kalau saya bilang gambar, tapi pasti kamu punya gambaran. Mungkin tinggi, besar, punya jenggot, pakai jubah putih di atas, lihat ke bawah, lihat. Mungkin gitu gambarannya. Seandainya disuruh gambar, meskipun sekarang takut gambar, tapi kan manusia. Malaikat pun ya kamu gambar kayak manusia kan. Kakinya 2, ya, punya sayap. Pokoknya sosok utamanya manusia. Bahkan iblis, setan, jin aja kan manusia kan di kepalamu. Meskipun kamu tambahi tanduk, kamu tambahi ekor, tapi kan basis wujudnya manusia. Kenapa? Ya itu akalmu, kalau katanya David Hume. Yang bisa kamu lakukan kan cuma menggabung-gabungkan ide-ide yang ada di kepalamu, gagasan-gagasan yang ada di kepalamu. Itu yang dijadiin argumen pertama oleh orang ateis. Lain Tuhan yang beda-beda kayak gitu ya berarti tidak jelas kan, berarti Tuhan itu kayak gimana. Lah kok kamu sembah? Nah, itu yang pertama dikritik oleh orang-orang ateis. Yang kedua, teori agnostisismenya Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dikenal sebagai filosof yang bilang bahwa agama tidak akan bisa ketemu sama filsafat, sama ilmu. Agama punya jalur sendiri. Agama adalah sesuatu yang berbeda. Ya, itu bisa dipahami berarti kayak di kalimat-kalimatnya kan, sisihkan sedikit dalam dirimu ruang untuk agama. Tapi nama lain dari kalimat ini adalah berarti agama adalah sesuatu yang gak bisa dipahami manusia. Dan cara berpikir model Kant ini nanti ketemunya di agnostisisme. Sebenarnya kan pingin secara simpel bilang agama itu urusan percaya tidak percaya, titik. Tapi bagi para filosof, bagi para pengkaji agama kan nggak bisa kalau cuma di stop. Pokoknya percaya apa ora percaya ya wis, percaya ya wis. Dia ingin masuk lebih dalam pasti. Kalau modelnya kan berarti memang benar. Agama itu tidak bisa dipahami manusia, tidak bisa diakses secara ilmiah, secara filosofis.
Maka jadilah kalau gitu sesuatu yang nggak bisa kita pahami lah kok kita sembah. Sesuatu yang nggak bisa kita akses kok kita mintai tolong untuk keselamatan hidup kita. Nggak cuma di dunia tapi nyampe akhirat. Nah, itu argumen kedua. Oke, semoga rekamannya nggak potong-potong ya. Kalau potong-potong orang salah paham dengerinnya. Kamu juga jangan ngantuk. Nanti ngantuk nangkepnya salah, kamu ceramahnya nggak lengkap. Terus yang nomor 4, skeptisismenya David Hume. Nanti yang dikenal sebagai teologi natural. Basisnya memang empirisisme yang cenderung material. Jadi tidak percaya sesuatu yang tidak bisa diakses secara empiris. Kalau ada sesuatu tidak bisa diakses secara empiris, kok dianggap ada, itu pasti permainan akal. Manusia sendiri yang memproyeksikan, yang bikin-bikin. Kalau nggak malah ngarang. Termasuk apa wis yang kamu anggap nggak ada barangnya, rasa sakit kah, apa kah, itu kan ada manifestasi fisiknya pasti. Kalau enggak, orang kan enggak percaya. Dipukul misalnya, sakit, itu kan ada manifestasi, mungkin merah kah? Mungkin ada suaranya ploak, mungkin ada, itu kan manifestasi fisik. Dan itu menunjukkan adanya rasa sakit. Kalau nggak ada itunya, ya skeptis. Bisa ya, bisa enggak. Perlu bukti yang lebih kuat. Makanya katanya David Hume, ya kebanyakan agama itu hampir semuanya isinya kan hal-hal gaib. Kalau enggak gagasan tunggal, ya gagasan kompleks seperti tak bilang tadi. Jadi cara berpikir yang menggabung-gabungkan ide lama yang sudah ada, termasuk tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis, gaib, jin, setan, kan gitu. Setan itu kan di kepalamu selalu ada tanduknya. Terus giginya ada siungnya, karena kamu anggap setengah hantu. Matanya merah. Terus itu kan gagasan-gagasan tentang apa yang kamu gabung jadi satu, lahirlah wujudnya setan. Gondorwo misalnya, pokoknya Gondorwo ya tinggi, besar, bulunya panjang. Itu kalau kamu cermati nanti lahirnya gagasan kompleks. Kalau David Hume ada gagasan tertentu yang digabung-gabung jadi satu, lahirnya satu entitas. Kolam susu, itu kan gagasan tentang kolam plus gagasan tentang susu digabung. Di bumi ini hanya zaman dulu ada kolam susu, sekarang mungkin tidak ada. Kolam madu apalagi, di Arab aja nggak ada, adanya di surga. Itu kan gagasan kompleks. Sirotol mustaqim, seperti rambut yang dibelah 7. Itu kan gagasan tentang rambut sama gagasan tentang membelah-belah, digabung jadi kalau rambut dibelah 7 dahsyat mungkin ya, apalagi tajamnya ngalah-ngalahi. Itu kan gagasan kompleks katanya David Hume. Malaikat yang kamu bilang tadi pakai jubah, jubahnya warna putih, pakai sayap, terus di kepalanya ada lingkarannya. Kenapa di kepalanya ada lingkarannya? Untuk menunjukkan beda alam, Pak. Kayak orang mati. Kok pakai sayap? Karena katanya bisa mengitari bumi dalam waktu sekian detik, bisa memutari bumi. Kalau memutari bumi kan harus terbang, Pak. Kalau jalan kaki enggak mungkin, Pak. Untuk bisa terbang kan harus punya sayap, Pak. Oh, itu David Hume, gagasan kompleks yang bermain. Termasuk juga mungkin pikiran-pikiranmu tentang eskatologi, surga, neraka.
isinya surga sekarang mungkin kayak hotel bintang 5, ada spring bed terbaik, pelayan-pelayannya luar biasa, ada kayak gitu kan gambarannya. Kalau di neraka ya semua lah tukang ada di sana, mulai dari palu, bergaji, lenggis, apalagi rantai, sono kono kabeh. Itu lah barang sini semua kamu impor ke sana. Iya kan? Oke, itu David Hume, argumennya orang ateis keempat. Yang kelima, argumen epistemologisnya orang ateis adalah agnosticism. Semua katanya orang positivisme logik, saya bilang tadi, ini akan kita bahas agak serius minggu depan. Semua istilah-istilah yang ada hubungannya dengan Tuhan, itu kalau katanya positivisme logik itu meaningless. Meaningless itu tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu maha bijaksana. Susah menjelaskan maha bijaksana itu gimana ya. Atau maha, semua kan dikasih maha kalau Tuhan. Maha baik, maha baik aja kan sudah luar biasa. Baik 100% misalnya, itu spol wis. Tapi ini ada maha baik. Terus menjelaskannya jelimet. Dan penjelasan semacam itu katanya positivisme logik tidak memadai, meaningless, buang energi sia-sia, tapi tidak bikin paham. Orang hanya disuruh percaya atau tidak percaya. Dan setiap orang memahaminya sesuai gambarannya sendiri-sendiri. Nah, itu argumennya positivisme logik secara epistemologi. Jadi argumen epistemologisnya ateis ada 5. Yang pertama versi tadi, imanensi subjek, yang setiap subjek menghayati dunianya secara berbeda. Yang kedua, rasionalismenya Kant yang mengarah pada agnostisisme. Yang ketiga, skeptisismenya Hume. Dan yang keempat, ignotisisme. Terus argumen metafisik. Argumen metafisik ini karena rata-rata orang ateis itu materialis, maka mereka cara berpikirnya adalah monistik, atau pasnya realisme monistik. Jadi alam semesta ini hakikatnya cuma satu, yaitu materi. Karena itu semua yang di luar materi itu tidak hakiki. Termasuk yang diomongkan oleh orang-orang yang beragama. Itu argumen metafisika, kosmologinya. Jadi karena realitas ini dasarnya adalah materi, maka yang bukan materi berarti palsu. Atau yang tidak punya karakter materi itu pasti tidak hakiki. Lawannya materi kan mental, pikiran, rohani. Semua adanya di manusia. Berarti kalau ada produk-produk non-materi, itu pasti rekayasanya manusia. Itu argumen metafisiknya. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa diakses, nggak bisa disentuh, kok dianggap ada, itu pasti biang keroknya manusia. Termasuk Tuhan, jin, setan, kuntilanak, gondoruo, dan kawan-kawan. Itu kan tidak bisa diakses semua secara materi. Kamu moto aja kan nunggu kebetulan dulu, atau nunggu rekayasa dulu, baru ada fotonya gondoruo, fotonya jin, fotonya setan. Itu katanya orang ateis salah. Itu bikinan-bikinan. Itu mesti vokal gawenya manusia. Oke, itu argumen metafisik.
Yang ke selanjutnya argumen koherensi. Argumen koherensi itu yang dikritik adalah konsistensi Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan itu kadang-kadang orang-orang monoteis, katanya orang itu, menjelaskannya kontradiksi. Tuhan yang Maha Penyayang, tapi dia juga Maha Penyiksa. Rahman Rahim, tapi Syadidul Iqab. Itu kan kontradiksi kalau katanya orang ateis. Kok iso? Kalau Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, itu gak ada orang yang masuk neraka. Pasti gak tega Tuhannya. Tapi kok ada katanya orang ateis. Wah, itu berarti gak konsisten. Apalagi nanti ada misalnya kontradiksi antara kebebasan manusia dan pengetahuan Tuhan. Kalau kalian merasa, Pak, manusia itu bebas loh Pak, mau ngapain aja, suka-suka dia, besok Allah tinggal menghisap. Jawabannya gampang. Menurutmu Allah tahu segalanya enggak, termasuk masa depan? Iya Pak, Allah itu apa yang enggak tahu? Mulai zaman 0 sampai tahun kiamat dia ngerti segalanya sampai detail. Loh kalau gitu ya kamu enggak bebas. Ceritanya sudah ada, buktinya Allah sudah tahu. Ya kan? Kalau Allah tahu sampai masa depan, berarti skenario hidupmu sudah jelas. Kamu besok kawin sama siapa, anaknya berapa, sudah jelas. Wong Allah tahu masa depanmu kayak apa, kan berarti sudah ada skenarionya, dan itu pasti jalan. Itu kan konsekuensi dari maha taunya Tuhan berhadapan dengan kebebasanmu. Belum lagi kayak yang dibahas di kitabnya Ibnu Rus itu, panjang lebar itu, kemahakuasaannya Allah misalnya, yang ketika dikasih contoh jadi tabrakan. Yang sering tak contohkan misalnya, bisa enggak Allah bikin benang ruwet yang sangat ruwet sampai Allah sendiri enggak bisa ngore? Ayo. Nah itu kan argumen koherensi. Karena cara ngasih atribut pada Allah sifatnya kontradiksi. Itu argumen, tipe argumen kedua yang dilancarkan oleh kelompok ateis. Argumen koherensi juga adalah tabrakan antara katanya Allah penyayang kok banyak bencana, katanya Allah penyayang kok banyak musibah. Di Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama tiap hari. Kalau di TV berdoa sampai nangis-nangis, ya kan? Tapi kenapa kok bencana masih banyak, narkoba masih banyak, kadang-kadang nggak ada apa-apa, gunung meletus. Kayak di Sinabung nggak selesai-selesai. Kok malah Sinabung yang dibikin meletus, mau Jakarta apa mana gitu, yang banyak orang jahatnya misalnya. Mau sekali-sekali Senayan dibikin kebakaran hebat sampai anggota DPR-nya banyak yang tewas misalnya. Kok ya yang tewas Pasar Johar, kasihan pedagang-pedagang. Itu argumen teodisi. Mana katanya Allah penyayang, mana katanya Allah? Itu argumen teodisi. Masuk tipe argumen kedua, argumen koherensi. Terus dipahami dulu ya, nanti counternya mungkin 2-3 minggu yang akan datang kalau nggak ketabrak Ramadan. Kamu ngerti dulu karpe orang-orang ini. Argumen antroposentris. Kalau argumen antroposentris, ini yang diunggulkan adalah manusia. Kuncinya sebenarnya manusia, bukan Allah. Kalau kita nggak jadiin Allah, nggak jadiin Tuhan itu sebagai sembahan, ya nggak jadi Tuhan dia. Dia jadi Tuhan kan karena kita sembah. Berarti kuncinya manusia, bukan Tuhannya. Buktinya apa? Orang bisa ganti-ganti Tuhan kok.
Dari Tuhan A pindah ke Tuhan B, pindah ke Tuhan C. Berarti yang dahsyat itu manusia. Tuhan aja bisa ganti-ganti, bisa jajal. Kamu misalnya jajal A, ingin ngerasa kayak agama aku, itu ternyata bisa gitu. Kalau seandainya kamu mau iseng kayak gitu, itu lo bisa. Berarti aktor yang sesungguhnya itu bukan Tuhan, tapi manusia. Jadi selama ini kalau memang manusia aktornya, lah ngapain kita bersandar pada yang selain manusia? Ngapain kita menggadaikan nasib kita pada yang di luar diri kita? Nah, itu argumen antroposentris. Nanti banyak diikuti oleh para filosof eksistensialis seperti Sartre dan kawan-kawan. Karena manusia dianggap kuncinya peradaban. Nanti ini yang jadi basisnya peradaban modern. Nah, ini kalau pakai istilahnya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini ateis kontemporer hari ini yang banyak dibahas orang. Jadi kepercayaan pada Tuhan itu bisa dibagi prosentasenya semacam itu. Yang pertama adalah strong base, orang base yang kuat, 100% pokoknya percaya ada Tuhan. Yo kalimatnya ya pokoknya aku beriman dan aku paham dengan keimananku. Aku tidak hanya percaya, aku tahu. Derajatnya di bawah strong base, itu base. Beriman tapi kurang dari 100%. Aku tidak paham tapi aku percaya. Mungkin sebagian besar kita ada di sini, karena kamu kan nggak pernah mikir. Iya. Pernah kok kamu mikir serius, jangan-jangan yang tak imani ini apa ya? Tak kejar referensinya kemana. Itu kan jarang kita. Pokoknya manut bapak kecil. Ya. Nah, di bawahnya teis ada kelompok agnostik. Kalau kelompok agnostik lebih 50%. Lebih 50% itu dia ragu-ragu, skeptis, cuma mungkin Tuhan memang ada. Lebih cenderung Tuhan ada, itu agnostik. Di bawah itu ada yang setengah pas. Itu kelompok imparsial agnostik. Saya ragu-ragu dan benar-benar 50-50 antara ada dan tidak, itu ya mungkin aja, sama-sama mungkin. Nah, ada di bawah itu yang lebih rendah dari 50, tapi nggak nyampe 0, nggak nyampe habis. Strong agnostik. Aku ragu-ragu dan kemungkinan Tuhan memang tidak ada. Di bawah strong agnostik ada ateis. Ateis ini tidak percaya, cuma nggak nyampe 0. Nggak nyampe 0-nya karena dia tidak tahu, tidak punya pengetahuan. Tidak ngerti sih aku, tapi menurutku Tuhan itu nggak ada. Nah, puncaknya adalah strong ateis. Itu sudah kosong, sudah. Tuhan pasti nggak ada. Dan aku punya banyak argumen. Termasuk, makanya tadi ada strong ateis, ada weak ateis. Yang weak ateis, yang ateis biasa itu. Nah, itu formulanya Richard Dawkins yang nulis God Delusion. Buku paketnya ateis kontemporer.